kelas menengah yang punya kesadaran untuk melakukan perubahan. Rejim yang menurut mereka ini rejim yang otoriter, totalitarian, dan mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan oligarki mereka sendiri, ini yang harus dilawan. Dan kita sendiri sebenarnya nggak punya cukup pengalaman untuk kemudian menghadapi situasi dunia di masa yang akan datang akan seperti apa. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, bahkan kadang-kadang sampai peradabannya sendiri tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menerima perkembangan teknologinya. Hanya nasionalisme yang kemudian membuat kita merasa sebagai satu bangsa. Halo sahabat OMB, obrolan Menjadi Bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, kelas menengah Indonesia, apakah mungkin dalam perubahan sosial, transisi demokrasi Indonesia dan mempunyai peran besar? Di Eropa, di Amerika kita melihat kelas menengah yang independen, yang bisa mengkritik negara karena dia tidak punya dependensi terhadap negara, menjadi sebuah kelompok yang melakukan perubahan di negara atau di bangsanya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang kelas menengah Indonesia dengan Purwandono. Selamat pagi Purwandono. Ipung. Lebih enak dipanggil Ipung. Ipung ya. Dan kita hari ini bicara kelas menengah ya. Oke. Ini menarik bicara tentang kelas menengah karena biasanya kelas menengah dalam proses perubahan itu selalu jadi pelopor. Jadi nggak ada perubahan yang kemudian terjadi dimanapun yang tidak melibatkan kelas menengah. Walaupun kemudian yang jadi pendobraknya itu kita bisa lihat ada sektor-sektor masyarakat yang kemudian jadi mesin pendobraknya. Tapi lebih banyak yang jadi penggeraknya sendiri atau kemudian yang jadi ide, yang memberikan ide untuk kemudian terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah proses transisi, terjadi sebuah proses revolusi itu dari kelas menengah. Kenapa kelas menengah? Karena biasanya sih kelas menengah itu punya akses yang lebih besar untuk bisa menggunakan literasi atau referensi-referensi yang kemudian bisa dia jadikan pijakan untuk melakukan proses tersebut. Biasanya kelas menengah yang kritis itu identik dengan kelompok intelektual. Kelompok intelektual yang ada di kampus-kampus dan yang lain-lain, biasanya mereka bisa jauh lebih kritis karena mereka nggak punya permasalahan yang kemudian mendominasi hidup mereka dan mereka punya keleluasaan untuk kemudian bereksperimentasi, melakukan eksperimentasi sosial. Nah, banyak perubahan atau revolusi itu juga dimotori lah oleh kelompok-kelompok intelektual dari biasanya sih munculnya embrionya dari kelompok-kelompok diskusi. Kelompok-kelompok diskusi itu bisa muncul karena memang biasanya ada situasi yang membuat mereka merasa harus berubah dari situasi tertentu ke situasi yang menurut mereka baik dan yang lain-lain. Sehingga menimbulkan energi untuk kemudian mereka berpikir untuk melakukan pengorganisiran atau perlawanan. Di beberapa negara ada yang kemudian kelas menengahnya turun ke bawah, melakukan pengorganisiran, melakukan pemberdayaan, melakukan penyadaran dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang kemudian karena dia merasa berhadapan dengan kelompok yang cukup kuat dan bersenjata, ada juga kemudian kelompok menengah atau kelompok mahasiswa dalam hal ini yang kemudian membuat sayap-sayap bersenjata. Kalau kayak di Filipina itu ada NLP, National Liberal People Liberal Army gitu gitu, NPA, itu sebenarnya bukan sayap militer juga, tapi lebih ke arah
kawan-kawan mahasiswa yang merasa untuk merubah situasi pada saat itu tidak bisa hanya melakukan perlawanan dengan people power, tapi juga harus melakukan konsolidasi bersenjata karena mereka berhadapan dengan rejim militer. Itu juga terjadi. Tapi di beberapa tempat lebih banyak mereka kemudian memilih dengan melakukan pengorganisiran rakyat. Dulu tahun-tahun 80-an kita sering mendengar istilah tentang people power. Mereka membawa massa dan yang lain-lain, tapi decliningnya ya ketika peristiwa Tiananmen kan. Ternyata gerakan mahasiswa yang masif dan besar kayak gitu dihantam pakai tank, dilawan pakai kekuatan bersenjata dan yang lain-lain. Tapi suka tidak atau tidak, ini jadi inspirasi sebenarnya buat banyak kelas menengah. Kejadian Gwangju di Korea Selatan itu juga momen untuk kemudian memicu kelompok-kelompok mahasiswa atau kelompok-kelompok kelas menengah ini untuk kemudian mereka terlibat dalam perubahan. Kalau dalam konteks Indonesia seperti apa? Kita pakailah momen 98. Momen 98 itu menarik karena itu dimulai dari gerakan kampus. Ada Famred, ada Forkot dan yang lain-lain. Tapi yang menarik lagi adalah ketika gerakan ini membesar dan yang lain-lain, ketika aksi massa banyak terjadi di jalan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang kemudian bekerja di sepanjang Sudirman itu bisa turun ke bawah. Dan mereka memberi dukungan. Ternyata dukungan yang mereka berikan tidak hanya dalam support ketika ada aksi massa, tapi mereka kemudian mengkonsolidasi diri. Karena yang namanya gerakan butuh logistik. Butuh dana yang cukup besar. Karena yang saat itu dilawan oleh 98 itu rejim yang sudah berkuasa dari 66 sampai kemudian 98 dan cukup kuat, dan kemudian mereka juga cukup punya backup yang punya backup aparat keamanan yang cukup bagus pada saat itu, sehingga perlawanan kalau cuma kita mengandalkan pada perlawanan kelas menengah yang berada di kampus itu ya kemampuan logistiknya terbatas. Tapi yang menarik adalah ketika 98 kelompok-kelompok, paling tidak muncul kelompok yang namanya Solidaritas Sarjana Jakarta. Ini kerah putih nih ya? Kerah putih lah, bukan lagi kelompok mahasiswa, tapi kelompok orang-orang yang sudah selesai dengan masa kuliahnya sehingga mereka sudah bekerja dan mereka nggak punya lagi masalah tekanan ekonomi dan yang lain-lain karena mereka sudah bekerja, dan rata-rata yang bekerja di Jalan Sudirman itu sudah cukup lumayan lah penghasilan yang mereka dapatkan dari situ, sehingga kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan gerakan mahasiswa, dan gerakan ini kemudian bisa menjadi kuat karena ya didukung sama kelas menengah. Kelas menengah yang punya kesadaran untuk melakukan perubahan. Kelas menengah yang punya kesadaran untuk kemudian mereka harus lepas nih dari rejim yang tiran ini gitu. Pada saat itu mereka melihat bahwa Orde Baru adalah rejim yang harus mereka lawan untuk membuka ruang demokrasi. Karena pasca Orde Baru ada ruang yang kemudian ditutup. Beberapa ruang yang ditutup untuk kemudian masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih terbuka terhadap pilihan-pilihan yang akan jadi masa depan mereka. Partai dikurangi, bahkan beberapa partai diberangus, dihapus dan yang lain-lain. Bahkan kampus yang pada tahun 66 sendiri jadi kelompok yang kemudian sangat kritis untuk menggulingkan Orde Baru, itu kemudian juga dikebiri atau kemudian daya kritisnya tuh dikurangi dengan kemudian diberlakukan NKK BKK. Semua kelas, semua strata, semua kelompok itu kemudian dibuatkan lembaga-lembaga kontrol atau surveillance lah, lembaga surveillance yang kemudian mengawasi secara aktif apa yang terjadi di sampai level bawah. Sehingga muncullah apa yang kita sebut waktu itu lembaga-lembaga teritorial ABRI yang sampai ke level-level kampung, desa, dan yang lain-lain. Nah, kepentingan kelas menengah Indonesia nih, Bung, pertama yang kelompok kerah putih ya, apa beda dia ketika demokrasi, ketika otoriter itu, apa kepentingan yang bisa berubah, yang kepentingan dia masuk di situ? Gimana kita membaca itu? Kepentingan yang kemudian bisa menggerakkan mereka ini kepentingan, kalau kita ngomong sekarang sebenarnya ya masih sebuah asumsi ya. Kita nggak bisa yakin bahwa apa yang kita baca dari situasi pada saat itu adalah situasi yang mungkin benar atau salah, saya nggak tahu. Tapi ya yang terlihat adalah pertama,
masih ada korelasi antara kampus dengan alumninya yang kemudian bekerja di sektor-sektor kelas menengah ini yang di Sudirman dan yang lain-lain. Dan saya pikir konsolidasi dari kampus yang kemudian bisa mempertemukan mereka dengan orang-orang yang sudah bekerja ini. Paling gampang lah. Kayak kawan-kawan Forkot yang mayoritas misalnya dari kampus UKI, mereka punya kan alumni-alumni UKI yang kemudian juga bekerja di sekitar situ dan yang lain-lain. Saya pikir relasi antara kemudian mahasiswa yang kemudian melakukan aktivitas perlawanan dengan alumninya ini yang kemudian membuat mereka jadi punya kesadaran untuk mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi memang isunya sangat menarik sih. Isu yang dibawa mahasiswa pada saat itu juga isu yang membawa kepentingan mereka. Karena ekonomi berubah ya. Ekonomi yang situasi ekonomi pada saat itu juga tidak membuat mereka jadi jauh lebih leluasa. Terus penguasaan ekonomi yang tersentralisir pada beberapa kelompok orang atau beberapa orang itu juga membuat mereka merasa ya gimana gitu. Dulu kan kita sering dengar tentang trickle down effect ya, bahwa ya nggak apa-apa beberapa orang makin kaya, toh pada titik tertentu itu akan menetes ke bawah. Tapi kan kejadiannya tidak gitu, bahwa kemudian ya penguasaan kekayaan dan yang lain-lain itu terpusat pada beberapa orang, tapi kemudian tidak menetes ke bawah. Efeknya kan berarti kesejahteraan tidak merata, disparitasnya makin tinggi. Saya pikir yang kemudian menggerakkan kelas menengah itu adalah disparitas yang makin lama makin tinggi. Sekelompok orang sangat kaya, sedikit orang sangat kaya, dan kemudian banyak orang yang kemudian berada di bawah. Ya mereka sebagai kelompok-kelompok yang heroik, merasa dirinya heroik, kemudian punya kepentingan untuk kemudian membawa isu kesejahteraan untuk kemudian naik ke atas. Dan paling gampang adalah rejim yang menurut mereka ini rejim yang otoriter, totalitarian, dan mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan oligarki mereka sendiri, ini yang harus dilawan. Dan kepentingan itu yang kemudian muncul. Mereka punya musuh bersama. Antara kelas menengah, kaum miskin kota, buruh, dan yang lain-lain, itu kemudian punya musuh bersama. Musuh bersamanya siapa? Ini rejim yang otoriter. Dia punya irisan ya? Punya irisan. Punya irisan. Dan sebenarnya kalau disparitasnya panjang lebar seperti itu, di mana kemudian angka kemiskinan juga sangat tinggi pada saat itu, ini yang kemudian menjadi pemicunya. Saya sih yakin itu masalah ekonomi pemicunya. Dan pada saat itu memang terjadi krisis dunia juga, yang kemudian membuat Indonesia dalam posisi sulit. Dan pada saat itu Indonesia juga dalam posisi negara yang kemudian berhutang cukup besar. Jadi variabelnya saling kait mengait ya? Iya, saling kait mengait memang. Nah, maksudnya nggak ada variabel yang tunggal kayak gitu. Jadi memang saling kait mengait gitu. Dan saya rasa yang membuat hal itu terjadi karena rejim pada saat itu pasca peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru ini jadi rejim yang kemudian sangat kuat dan kemudian membangun oligarki. Semuanya dikontrol. Nah, kalau kita lihat ini, Pung, di mana posisi mahasiswa di kelompok kelas menengah ini? Setidaknya hampir dalam sejarah gerakan di Indonesia yang jadi pelopor dari proses-proses yang kemudian jadi proses kritikalnya, itu memang hampir semuanya didorong atau dipelopori oleh kaum intelektual. Ada yang masih mahasiswa yang sudah, tapi mereka memang biasanya sih punya posisi pernah kuliah dan yang lain-lain. Beda misalnya dengan Korea ya. Kalau Korea kan gerakan buruh sama gerakan mahasiswanya tuh nggak bisa dipisahkan. Itu kan karena memang sebelum mereka kuliah, mereka diwajibkan dulu untuk bekerja selama 2 tahun dan yang lain di industri mereka, baru mereka bisa kuliah. Jadi kesadaran mahasiswanya itu sama dengan kesadaran buruhnya, karena mereka sebelum jadi mahasiswa mereka sudah merasakan jadi kesadaran buruh. Kita tidak mengalami yang kayak gitu. Jadi ketika kelas menengah ini jadi kritis karena situasinya juga tertekan, di kampusnya mereka juga tertekan dan yang lain-lain, akhirnya mereka harus jadi pelopor yang kemudian juga mempengaruhi baik kelas di bawah maupun kelas yang agak di atasnya, maksudnya bukan kelas mahasiswanya tapi kelas alumninya dan yang lain-lain.
Dan karena gerakan juga tidak hanya bisa berjalan tanpa dukungan logistik yang kuat, ya mereka tidak bisa berharap kepada kemampuan logistik mereka. Mereka kemudian berharap kepada kawan-kawan mereka yang sudah mendapatkan posisi yang lebih nyaman dalam hal ini. Tapi tetap aja penggeraknya, pelopornya itu tetap dari kampus biasanya. Nah, kalau dalam konteks yang sekarang ini saya agak prihatin ya situasinya. Kampus itu tidak membuat mahasiswa jadi kritis seperti kampus di zaman kita pada saat itu. Dan dinamika di kampus itu memang ada konflik antara misalnya mahasiswa pada saat itu, kita mahasiswa dengan misalnya rektorat. Rektorat punya kepentingan untuk membuat kampus kesannya lebih jadi sangat intelektual dan yang lain-lain, dan kemudian mencoba menghapus proses kaderisasi. Dan mahasiswa pada saat itu merasa penting bahwa proses kaderisasi tetap harus dilakukan di kampus untuk mendapatkan agen-agen pelopor atau agen-agen pelopor yang kemudian berani melakukan perlawanan. Simulasi ini yang kemudian membuat situasinya mahasiswa bisa jauh lebih kritis pada saat 98. Karena dia ada objek yang jelas waktu itu yang menjadi sebuah bahan keresahan mereka. Betul, mereka punya tuh yang namanya musuh bersama gitu sebagai bentuk ikon ikon yang mereka lihat di dalam kampus sebagai perpanjangan tangan dari rezim. Kalau dulu di kampus karena yang berkuasa pada saat itu rejim militeristik yang kita anggap sebagai representasi militeristik yang ada di kampus adalah Menwa kayak gitu. Dan kemudian ya pada saat itu juga hampir semua lembaga-lembaga yang kemudian punya posisi strategis itu juga diduduki oleh militer. Bahkan ada beberapa kampus juga yang rektornya itu juga dipilih dari kalangan militer dan yang lain. Paling tidak punya relasi dengan militer dan yang lain-lain. Sehingga pada saat itu orang yang punya relasi dengan kelompok militer yang saat itu berkuasa itu cukup punya ruang untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang lebih strategis. Yang lucu di Indonesia, rektor itu kan harus ikut Lemhanas ya. Nah, itu sebenarnya itu menarik. Rektor harus ikut Lemhanas dan kemudian Lemhanas itu sebuah institusi yang pada saat itu sangat eksklusif lah. Eksklusif. Ya? Dan hanya orang-orang pilihan yang kemudian boleh mengikuti di sana. Dan biasanya orang-orang yang ikut Lemhanas pada saat itu ya, itu memang orang-orang yang dipersiapkan untuk menjabat atau duduk di posisi-posisi strategis. Ya kan, mau gubernur, mau menteri dan yang lain-lain. Yang dia harus berpihak sama negara yang berkuasa. Gitu. Jadi keberpihakan mereka itu selain kemudian dibentuk di Lemhanas, kemudian juga di kalau dulu ada P4 dan yang lain-lain itu juga menurut saya sih salah satu bentuk untuk kemudian menyeragamkan lah pikiran dan kemudian keberpihakan dan yang lain-lain. Tapi yang menarik memang pada saat itu sih ya sistem kontrolnya yang terlalu kuat. Nah, penyeragaman Lemhanas ini sebenarnya merusak ya? Enggak juga sebenarnya. Maksudnya ya itu pendidikan itu selalu jadi pisau bermata dua ya. Oke. Bisa digunakan untuk kepentingan yang baik, bisa juga digunakan untuk kepentingan yang buruk. Saya melihatnya Lemhanas sebenarnya sebagai institusi pendidikan aja. Tapi kemudian nilai apa yang kemudian ditanamkan di sana itu yang kemudian jadi masalah kan. Bukan institusi pendidikannya yang harus kita salahkan, tapi nilai apa yang kemudian ditanamkan dalam institusi pendidikan tersebut gitu. Dan kemudian ini juga jejaring mereka, ya kan? Ini alumni sekian. Nah, jejaring mereka, ini alumni sekian, dan mereka secara tidak langsung sebenarnya membangun oligarki dan eksklusivitas mereka untuk kemudian membuat jarak antara mereka dengan masyarakat pada umumnya. Jadi pada masa itu ada menara gading lah yang kemudian kita lihat. Orang-orang ini bisa hidup bermewah-mewahan dengan fasilitas negara yang mereka dapat dan yang lain-lain. Sedangkan di level masyarakat itu ada kesenjangan yang cukup jauh. Angka kemiskinan yang nggak pernah bisa dikurangi dan yang lain-lain. Dan kemudian itu bertambah parah ketika kemudian dunia juga mengalami resesi ekonomi kan, situasi resesi ekonomi ya. Kita tidak bisa tutup mata juga bahwa peristiwa krisis ekonomi itu juga membuat peristiwa perlawanan ini juga lebih menguat gitu. Karena banyak orang ya suka atau tidak suka, banyak orang yang kemudian yang tadinya dalam kondisi nyaman kemudian karena proses resesi ini jadi tidak nyaman secara ekonomi. Nah, kalau kita bicara
kelas menengah saat ini, waktu ini yang sekarang gitu ya. Apa keresahannya? Apa peran dia sekarang untuk dinamisasi demokrasi yang ada di Indonesia? Nah, ini perangkat-perangkat demokrasinya kan bukan perangkatnya ya, sebenarnya channel-channel demokrasinya. Dulu kan kita berkumpul. Sekarang nggak lagi perlu berkumpul. Karena sudah ada media sosial dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya yang jadi masalah adalah menurut saya ya, transfer of knowledge atau pemahaman sejarah mereka terhadap situasi di masa lalu itu sekarang agak lebih parah gitu ya. Ya mereka nggak dapat cerita misalnya apa yang terjadi pada 98 gitu kan. Dan kayaknya memang ada beberapa sejarah atau ada beberapa peristiwa yang kemudian secara sistematis ditutup oleh rejim yang pada saat itu. Sehingga pada saat sekarang kita juga kehilangan banyak referensi dan dokumentasi tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Paling gampang peristiwa 65 lah. Suka atau tidak suka, itu peristiwa sejarah yang pernah terjadi, tapi kemudian kita nggak punya referensi yang memadai untuk kita bisa belajar dari peristiwa tersebut. Kemudian 98. Kita juga nggak punya referensi yang memadai, siapa saja aktor-aktornya dan yang lain-lain, karena memang peristiwa ini peristiwa yang pernah terjadi dan kemudian menjadi terlarang untuk kita bicarakan karena menyangkut beberapa tokoh yang kemudian pada saat itu cukup kuat berkuasa di negeri ini. Jadi sebenarnya sekarang situasinya agak berbeda. Sekarang situasinya lebih terbuka. Orang bisa melihat perilaku orang, paling gampang lah korupsi ya, kayak kasus korupsi. Itu jauh lebih terbuka dan yang lain-lain. Ini yang kemudian membuat mereka bisa bereaksi, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Maksudnya cara yang berbeda. Pemimpin daerah itu bisa dijatuhkan oleh netizen. Yang kemudian apakah ada bentuk aksi massanya? Nggak ada. Dulu kita kan bayangnya, zaman kita nih, lo kalau mau menjatuhkan sesuatu, kepikirannya adalah harus ada aksi massanya. Ini cukup kicauan. Cukup menggunakan sosial media kemudian untuk bisa membuat persepsi publik. Dulu kita untuk merubah persepsi publik, merubah persepsi kawan-kawan kita terhadap situasi dan keadaan tertentu, kita harus bikin poster, selebaran gelap. Sekarang kan situasi itu sudah tidak ada lagi. Yang menariknya lagi bahwa kemudian kampus itu tidak dibuat jadi lebih kritis. Tapi kemudian sistemnya dibuat lebih terbuka sehingga akses ke referensi-referensi atau ke literasi-literasi yang kemudian dulu sulit dicari pun sekarang jadi mudah. Tapi ya itu interaksi sosialnya, dulu kita berpikir bahwa interaksi sosial ya harus bertemu secara fisik. Sekarang kan sudah enggak lagi. Kalau bahasanya si W.R. Supratman itu ya memang dunia lagi beralih rupa gitu, dan kita sendiri sebenarnya nggak punya cukup pengalaman untuk kemudian menghadapi situasi dunia di masa yang akan datang akan seperti apa. Ada banyak dulu yang proses perubahannya berjalan sangat lambat gitu ya, sekarang berjalannya sangat cepat. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, bahkan kadang-kadang sampai peradabannya sendiri tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menerima perkembangan teknologinya. Paling gampang adalah kalau kita bicara tentang bioteknologi lah. Nah, wah itu udah kita sendiri kadang-kadang bingung membuat koridornya harus seperti apa gitu. Ketika misalnya rekayasa genetik dilakukan terhadap spesies yang namanya manusia gitu kan, dengan spesies lain yang kelasnya jauh gitulah. Hal-hal seperti itu sebenarnya jadi persoalan saat ini. Dan saya rasa yang sangat menarik adalah kemudian kajian-kajian yang dulu sangat diminati oleh banyak orang, seperti misalnya filsafat, fisip, sosial politik, dan yang lain-lain, itu jadi program-program studi yang kelihatannya saat ini bisa dibuat manipulasinya dalam tanda kutip simulasinya dan modelnya dengan pendekatan-pendekatan lain tanpa keterlibatan ilmu sosialnya. Misalnya paling gampang lah, kita sudah mulai biasa dengan modeling
dinamis tentang situasi sosial dan yang lain-lain. Semuanya udah bisa kita modelin sehingga sampai pada level tertentu kita bahkan bisa bikin prediktif terhadap situasi-situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan model-model yang kita buat sekarang. Ini yang kemudian agaknya membuat kayak jembatan Serong gitu, Diakara dan yang lain-lain mulai kehilangan peminat gitu. Kayak Diakara kalau nggak ada kemudian calon-calon pastor yang memang harus sekolah di situ ya sepi juga peminatnya. Iya. Nah. Dan Diakara adalah sebuah institusi pendidikan yang bisa melakukan transformasi sosial. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Iya, ya, banyak kan kalau kita lihat dulu aktivis-aktivis itu kan bersekolah di situ dan dia sama Salatiga, Mas. Salatiga ya. Salatiga kan ada. Itu sekolahnya, Kristen ya? Satya Wacana. Satya Wacana itu juga dia pendobrak juga. Kalau kita ngelihatnya kayaknya gerakan mahasiswa di Jogja yang terjadi pada saat itu, perlawanan yang kuat dan yang lain-lain. Saya pikir embrionya juga dari Salatiga. Salatiga, karena ada Arief Budiman di situ. Ya, ada juga aktor utama yang kita nggak bisa nafikan ya di situ. Nah, juga di Diakara juga aktor utama ya Romo dan kritikus sosial yang banyak sekali di situ kan. Nah, kalau kita melihat ke depan nih, kita menerawang ke depan nih, ini gesernya apa, Pung? Kelas menengah kita nih apa perannya? Apakah dia sebenarnya punya posisi profesional saja atau dia punya peran menjaga agar demokrasi atau misalnya ekonomi, pertumbuhan ekonomi apa segala macam isu-isu yang ada di bangsa ini bisa dikawal dengan baik. Gimana kita melihatnya? Ini agak itu juga yang memungkinkan untuk kemudian situasi itu bisa terjadi. Itu kan sebenarnya ada yang kita sebut sebagai nasionalisme. Ya. Ya, walaupun gempuran sosial media dan yang lain-lain tidak membuat negara jadi punya batas yang real, tapi masih ada tuh ikatan-ikatan yang kemudian sangat gue bilangnya sih sangat ini ya, sangat konvensional ya, nasionalisme dan yang lain-lain. Paling gampang lihatnya ketika ada bola lah. Nilai-nilai utama yang menggerakkan. Walaupun kemudian batas-batasnya jadi tidak jelas lagi karena batas teritorial tidak bisa lagi kita jadikan sebuah batas yang kemudian akan membuat orang berasa berada dalam satu wilayah yang sama gitu. Karena border itu makin tidak jelas dan kemudian pertukaran informasi juga makin cepat, orang bisa melihat situasi di belahan dunia yang lain dalam waktu cepat dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya ada satu yang masih tetap sama, yaitu nasionalisme. Oke. Paling tidak gue masih bisa melihat bahwa spirit ini masih ada ketika ada bola gitu, ada pertandingan olahraga, spirit itu masih ada. Dan tinggal bagaimana kemudian mengelola spirit itu untuk kemudian menjadi energi perakat yang lebih kuat aja. Karena sebenarnya dengan situasi yang sangat terbuka, peluang atau potensi untuk kemudian ini terbelah-belah itu juga sangat kuat. Jadi ada potensi lah kemudian situasi itu bisa membelah kita menjadi masyarakat-masyarakat yang kemudian hidup secara mandiri tanpa kemudian melakukan interaksi sosial. Dan interaksi sosial sekarang yang bisa kita lihat ya kalau kemudian lambang negara atau kemudian nasionalisme itu dipertaruhkan gitu. Oke ya. Jadi interestnya lebih kalau ini diganggu gua turun. Iya, kalau ini diganggu gua turun gitu. Kayak jargon-jargon NKRI harga mati dan yang lain-lain. Lu kalau mengganggu yang lain-lain nggak masalah, tapi kalau lu mengganggu eksistensi ini, gua turun gitu. Nah, ini yang jadi sangat menarik. Energi itu cukup kuat dan kemudian ya harusnya sih energi itu yang kemudian kita perkuat dengan aktivitas atau kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat fragmentasi itu jadi lebih dinamis, apa ya? Lebih teredam lah. Tidak kemudian kekuatan perbedaan-perbedaan itu membuat kita jadi memang harus berpisah gitu. Kan masalahnya gini. Hanya nasionalisme yang kemudian membuat kita merasa sebagai satu bangsa. Walaupun pada dasarnya kita juga harus mengakui bahwa
ikatan itu berasal dari sebuah perbedaan. Perbedaannya itu nggak sedikit, heterogen gitu. Ada banyak gitu, suku aja udah berbeda, pulaunya aja udah berbeda, perilakunya udah berbeda, adat istiadatnya berbeda dan yang lain-lain. Dan kita sadar sih yang mengikat kita dalam satu Indonesia itu ya cuma nasionalisme itu. Dan kupikir apa yang harus kita lakukan yang menggali lagi nilai-nilai itu untuk kemudian menjadikan nilai-nilai itu sebagai nilai kebersamaan kita semua. Kita sepakatilah sebagai nilai yang kita sepakati sebagai nilai kebersamaan. Nah, masalah-masalah yang itu kan masalah-masalah yang besar ya. Ada juga kelas menengah nih perannya untuk kritik-kritik yang bersifat terkait dengan diri, misalnya layanan kereta api atau layanan jalan tol atau ganjil genap. Nah, ini gimana kita melihatnya? Sebenarnya waktu kelas menengah dari dulu memang sangat pragmatis ya. Kalau untuk isu-isu yang kemudian menyangkut hajat hidup mereka, kepentingan mereka, mereka bisa jadi kelompok yang kemudian sangat demanding, sangat menuntut kayak gitu. Dan saya pikir memang dalam situasi sekarang aspek-aspek pelayanan publik itu jadi isu yang kemudian menarik buat kelas menengah untuk mereka pakai untuk kemudian tidak hanya kepentingan mereka yang mereka bawa, tapi kalau kemudian pelayanan publik ini jauh lebih baik situasinya, ya akan ada banyak kelompok atau masyarakat yang kemudian juga terangkat. Karena memang ya kita jujur aja, proses birokrasi di negeri ini yang membuat kemudian ada banyak kos yang kemudian harus keluar bahkan untuk kemudian niat-niat baik yang ingin dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Perizinan itu sampai sekarang jadi masalah. Kita punya masalah di layanan publik ya. Iya, UMKM lah paling gampang. Inisiatif masyarakat untuk berentrepreneur dan yang lain-lain itu muncul dan yang lain-lain. Tapi masalah perizinan itu masih jadi masalah di sini. Paling gampang adalah kayak misalnya pungutan-pungutan. Walaupun kemudian sudah berkurang banyak, tapi pungutan-pungutan itu masih ada gitu. Jadi ibaratnya kayak ngurus sesuatu yang kemudian jadi kewajiban negara, kemudian warga negara harus mengeluarkan sejumlah uang untuk kemudian mereka mendapatkan, itu menurut gue mesti terjadi di beberapa tempat. Kayak misalnya paling gampang lah, anak lu lahir, itu kewajiban negara untuk kemudian memberikan akte kelahiran. Tapi kita masih harus ngurus gitu akte kelahiran. Dan nggak secara otomatis kemudian anak yang lahir itu langsung mendapatkan akte kelahiran dan punya kewarganegaraan gitu. Malah kita yang sibuk ngurus, artinya dia yang melayani gitu kan? Iya, negara dia yang melayani. Kita harus ngurus gitu. Kayak misalnya jaminan sosial lah. Jaminan sosial itu kewajiban negara. Tapi kita harus ngurus, kita harus bikin jam sostek dan yang lain-lain. Di beberapa negara Eropa nggak ada tuh kayak gitu. Begitu dia lahir, ya dia dapat itu kewajiban negara untuk kemudian kayak misalnya paling gampang lah kesehatan lah, itu ya kewajiban negara. Pendidikan lah, itu kewajiban negara dan yang lain-lain. Kalau ada kemudian anak yang tidak sekolah, yang salah siapa? Ya negara, karena itu kewajiban asasi negara untuk kemudian memberikan hak itu kepada masyarakat. Dan gue pikir memang masalahnya sekarang adalah masalah pelayanan publik yang kemudian jadi masalah. Tapi mungkin juga ada masalah kemudian indikasi-indikasi yang bisa kita lihat sebagai munculnya oligarki baru, kelompok-kelompok yang kemudian lebih menguat dengan kekuasaan politiknya. Ya itu sih. Tapi memang aspek pelayanan publik adalah aspek yang harus kita benahi sampai saat ini. Diskriminasi terhadap pelayanan publik itu mesti terasa. Paling gampang lah. Orang-orang yang berada di tempat mewah itu mendapatkan akses air bersihnya jauh lebih mudah. Beda dengan orang-orang yang kemudian tinggalnya di pantai utara Jakarta gitu, yang mayoritas mereka miskin gitu. Akses air bersih mereka sulit. Sampai mereka harus beli dan yang lain-lain. Masyarakat di Priok, Semper gitu ya. Iya. Sunter. Sampai kemudian penyelewengan bantuan sosial. Banyak orang yang menerima bantuan sosial ternyata bukan orang yang kemudian berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan orang yang harusnya mendapatkan bantuan sosial kemudian susah untuk mengakses bantuan yang sebenarnya harus dia dapat gitu. Nah, ke depan, Bung, apa kelas menengah ini mewarnai bangsa ini seperti apa?
Kelas menengah akan jadi kelompok kritis yang kemudian bergerak untuk memperbaiki sektor-sektor pelayanan publik. Dan mereka yang akan menuntut dengan kritis kewajiban-kewajiban negara yang harusnya diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Kayak mereka misalnya bisa menuntut kayak kereta api lah, mereka bisa menuntut tuh untuk kereta api lebih itu jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan kemudian untuk urusan-urusan publik lainnya, kelihatannya memang kelas menengah akan lebih banyak bermain di situ, yang kemudian membuat ikatan atau irisan kepentingan mereka juga ada di sana. Kayak saat ini pendidikan makin mahal nih. Nanti saya yakin pergerakan kelas menengah itu akan menuntut pendidikan yang lebih murah. Bukan buat mereka, bukan hanya isu itu jadi menarik buat mereka karena kepentingan mereka juga ada di situ, tapi kemudian kepentingan untuk kemudian merasa punya kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara itu mulai muncul. Kayak misalnya, partisipasi politik. Gue pengen berpartisipasi langsung. Gue udah nggak partai merasa membuat partisipasi gue jadi terbatas dan yang lain-lain. Mungkin tuntutannya pada satu saat nanti gimana supaya kami bisa berpartisipasi langsung dalam sistem kekuasaan yang ada di negeri ini gitu. Ya kayaknya misalnya nanti pemilu tidak lagi pakai colok-colokan tapi sudah dalam bentuk yang sangat digital gitu. Lu bisa melakukan pemilu dari handphone lu dan yang lain-lain, dan nggak ada kemudian warga yang perlu diwakili untuk melakukan pemilihan, karena setiap warga sebenarnya bisa melakukan pemilu sendiri dari tempat dimanapun mereka berada, gitu kan? Itu menarik ya. Itu bisa jadi tuntutan. Menjadi demandingnya kelas menengah ya. Ini jadi mereka meminta ruang yang lebih besar untuk kemudian mereka bisa punya partisipasi yang lebih besar untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting buat diri mereka di masa yang akan datang. Ini yang kemudian jadi menarik, tapi yang kemudian jadi masalah adalah ketika kemudian ini berkembang sangat pesat, interaksi sosialnya ada di mana gitu. Itu yang kemudian mungkin akan jadi menarik ya, melihat fenomena ke depan. Sebenarnya sih berkembang terjadi karena perkembangan teknologinya yang sangat cepat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu loh. Profesi yang dulu kita anggap sebagai profesi prestisius kayaknya bisa lenyap gitu. Tapi ada satu lagi lifestyle kelas menengah, dia selain yang tadi yang dia di sosial media, dia juga suka nongkrong-nongkrong di kafe kan. Itunya interaksi sosial langsungnya juga ada. Nah ini juga bagian dari sebuah social bonding yang ada di kelas menengah. Yang menariknya kafe yang mereka datangi bukan karena sajiannya enak, tapi kemudian koneksi internetnya cepat. Oke. Pung, makasih banyak Pung, sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Pembahasan kelas menengah akan menjadi sebuah isu bagi kita dan kita akan melihat, mendudukkan masalahnya. Bagaimana kelas menengah Indonesia punya peran di Republik ini dan memberikan kontribusi untuk memajukan Republik ini sesuai dengan cita-cita kita, cita-cita masyarakat, tentang keadilan sosial, tentang kesejahteraan, ya, tentang demokrasi, kemanusiaan dan segala macam yang ada selama ini dibuat oleh para tokoh-tokoh Indonesia di masa lalu. Nah, ini akan terwujud dengan baik dan kelas menengah punya peran yang penting. Sahabat OMB, inilah Purwandono. Terima kasih.